Halo nakama, balik lagi nih di Nocturnal Ime, yang mana akan melanjutkan petualangan Asep kemarin selama 7 menit lebih. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang ingin support aku atau request beberapa chapter setiap upload, langsung aja ke link Saweria di deskripsi. Arigato. Tanpa banyak babi bu bebo, let's go. Cerita pun berlanjut dengan diperlihatkan kekalahan Din. Ya soalnya tiketnya mahal gitu, kayak tiket Coldplay John. Hada. Dan Din juga kalah karena adanya special skill Nagi yaitu Absolute. Setelah kemenangan itu, tiba-tiba ada petir coy. Membuat para penonton bengong. Ya, karena cebong Asep bisa menembus skill absolut milik Nagi. Asep yang bingung keberadaannya, ia pun mengenali si Ciwi yang ada di depannya. Yang mana Ciwi itu adalah karakter di sebuah komik. Si Asep yang udah mengetahui itu, ia pun berlagak sok kuat ya kan. Awalnya si Nagi ini udah ngasih tahu jangan deket-deket. Tapi si Asep ini batu, malah ngedeketin si Doi yang lagi pakai skill absolut. Karena kebodohannya si Asep pun kena tebas tuh sama Doi. Sing. Dan cerita pun tamat. Tapi tunggu dulu John. Di sisi lain, sang dewa Aceng kurang puas dengan Asep yang langsung meningsoy di awal permainan. Asep yang lagi di alam baka Sancho, ia pun tersadar dengan adanya Ciwi di depannya. Panggil aja di sini Rin. Rin saat itu langsung menginterogasinya. Saat lagi menginterogasi, tiba-tiba Aceng datang menghentikan dengan merubahnya menjadi sebuah Excalibur. Oh iya, si Asep ini baru pertama kali ketemu si Aceng. Oke lanjut. Aceng lalu menjelaskan detail kejadian pada saat itu yang dimana ia terpilih menjadi player. Aceng yang denger itu sedikit skeptis dengernya. Kemudian Aceng ngasih tahu soal kastil Tetarium, yang dimana kastil ini adalah impian yang dipenuhi segala jenis emas dan harta, serta kebanggaan akan kemenangan. Mereka yang berada di kastil disebut player, termasuk Din, Nagi, dan termasuk Asep juga. Asep pun marah karena dia cuma manusia biasa, sedangkan yang ia lawan adalah manusia setengah dewa coy. Waduh, Aceng yang mendengar itu pun menjelaskan karena itu kemauan Asep sendiri yang mau ngelawan si tokoh utama dalam cerita. Karena itu Aceng meminta Asep untuk memikirkannya lagi. Kemudian Asep pun menerimanya. Ya alasannya sederhana coy, soalnya di dunia nyata banyak orang-orang yang tidak membuatnya nyaman. Setelah itu Aceng pun mengirimnya ke kastil lagi. Tapi Aceng memberikan Rin sebagai alatnya. Sesampainya di bumi, Rin terkejut dengan bentuk tubuhnya yang mengecil coy. Asep dan Rin yang lagi debat, ia pun dikejutkan dengan adanya serangan dari Bang Otot. Ya untungnya Rin berhasil menghindar dari serangan tersebut. Lalu Asep pun nanya siapa mereka. Si Otot yang mendengar itu pun menjawab kalau mereka adalah komplotan pencuri Red Hood. Setelah mendengar itu, Otot pun langsung menyerang lagi nih. Rin yang benci dengan dunia manusia, ia pun minta Asep untuk menggunakannya. Kemudian Rin pun langsung merubah wujudnya. Ia pun terkejut dengan penampilannya yang hanya menjadi pedang peot. Waduh. Oh iya, si Rin ini yaitu Excaliburnya Asep adalah Ego Sword, sebuah pedang yang mempunyai jiwa. Yang mana pedang tersebut pedang legendaris yang menjadi kuat bersama pemiliknya. Karena Asep ini kagak punya kekuatan, jadi bentuk pedangnya peot. Setelah mengetahui itu, Rin pun bete. Akan tetapi penyerangan si Otot masih berlanjut. Asep saat itu hanya berpikir untuk cabut ninggalin Rin sendirian, melihat kekuatan yang tak sebanding dengannya. Dan bener aja, si Asep malah kabur coy. Namun, ia pun tersandung dan tersadar kalau dirinya lah yang sangat lemah. Karena ya yang kalian tahu kalau dia hanya murid SMA biasa. Ia pun mengingat perkataan temannya yang mana Asep ini seseorang pengecut. Di sisi lain, Rin udah babak belur coy. Tak terduga, Asep pun datang menyelamatkannya.
yang membuat Otot dan Rin terkejut melihatnya. Setelah Rin melihat Asep yang balik dengan versi beraninya, Rin pun langsung merubah dirinya. Karena ini adalah simulasi ujian dari si Aceng, Asep pun dikasih kekuatan yang membuat Rin mendapatkan evolusi keduanya. Setelah mendapatkan kekuatan dari Aceng, para Otot itu pun langsung menunjukkan kekuatannya juga. Otot langsung tuh ngelempar batu ke Asep. Asep yang lagi dipenuhi dengan kekuatan, ia pun langsung meng-one-shot para Otot yang ngeremehin kekuatan Ego Sword-nya. Setelah kejadian itu, Asep pun pingsan. Di sisi lain, Aceng sangat takjub dengan pertarungan antara Asep dan Otot tadi. Scene pun berpindah yang mana Asep dan Rin sedang dalam perjalanan ke kota. Saat dalam perjalanan, Asep pun sadarkan diri. Rin kemudian menanyakan Asep yang tiba-tiba bisa menggunakan kekuatannya. Karena saat pertarungan tadi, saat Asep menggunakan kekuatannya, tidak ada yang terbunuh sama sekali satu orang pun. Lalu Asep pun berterima kasih kalau Rin sudah mempercayai sebagai masternya. Singkat aja, Rin dan Asep pun telah sampai di gerbang kota coy. Asep pun sadar kalau ia hanya memiliki pulpen dan HP dari dunianya. Akan tetapi Rin ngasih tahu kalau ia sudah merampas semua harta si Otot. Tapi di sini ada kesalahpahaman coy. Polisi kota menganggap Rin sebagai komplotan si Otot. Ya karena si Rin ini menggunakan pakaiannya. Jadi mereka berdua pun dikepung tuh sama polisi India. Lalu Asep nyari jalan keluarnya coy, biar kagak ribut. Tetapi si Rin malah menghabisi para penjaga yang melawannya. Rin yang udah ngebuat kerusuhan banyak, tiba-tiba panglima penjaga itu pun datang dengan kekuatannya. Ya, untung aja si Asep langsung merubah Rin ke bentuk Excalibur-nya. Karena firasat Asep kalau panglima itu adalah lawan yang kuat coy. Dan dia juga adalah seseorang player juga. Kemudian, Asep pun ragu untuk menyerang panglima tersebut. Karena Asep hanya bisa menggunakan Rin selama 2 menit. Asep yang kelamaan mikir, ia pun tertangkap selendangnya yang membuat Asep dihukum mati. Akan tetapi, Asep berhasil lepas dari ikatan selendangnya dan langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan panglima tersebut. Oh iya, panglima ini panggil aja Ujang. Asep yang lagi ancang-ancang, ia pun melihat adanya seseorang di bawah, membuat ia tidak jadi menggunakan kekuatannya. Ujang yang melihat itu pun kesempatannya untuk menjatuhkan si Asep. Saat Ujang ingin mengakhiri hidup si Asep, tiba-tiba sebuah Mokiko yaitu domba melindunginya. Ujang yang melihat itu pun langsung menghentikan serangannya dan membawa Asep dan Rin ke tahanan. Setelah pertarungan tadi, Ujang melaporkan kejadian ke Dinci nomor 2. Saat itu Din tidak percaya kalau Asep dan Rin ini seseorang penjahat. Ujang yang mendengar itu menjelaskan kalau mereka berdua telah menyerang pintu gerbang. Ujang juga memberikan dasi milik Asep. Din yang melihat itu hanya tertawa coy, karena ia tahu benda itu milik seseorang yang berhasil menembus kekuatan absolut si Nagi. Din yang tahu hal itu, ia pun mulai tertarik dengan Asep. Oke, cukup sampai di sini dulu, dan untuk kelanjutan ceritanya kami akan lanjutkan lagi nanti. Kalian juga bisa request manhwa atau komik Jepang seru untuk dibahas di lain waktu. Kalian komen aja, oke? Jadi stay tune dan subscribe, like jika kalian suka. Ja, nih.